Saya Caim Cila menyapa semua yang telah bergabung dengan YouTube channel Revival Fire City. Dan saya berterima kasih kepada semua yang telah mensubscribe YouTube channel kami. Mari ajak saudara dan teman-teman semua agar banyak orang diberkati melalui pewahyuan-pewahyuan yang terbaru yang akan diupload setiap minggunya. Hari ini saya akan membahas tentang The Season of Dreams Visitation. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya mengajak Bapak Ibu untuk buka Ayub 33 ayat 14 sampai 18. Nanti Bapak Ibu baca di rumah bahwa ayat ini menjadi dasar firman Tuhan tentang mimpi. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah berbicara dengan manusia dalam waktu tidur untuk menyampaikan isi hatinya. Tujuannya apa, saudara? Yaitu untuk memperingati, mengarahkan, menegur, dan menasehati manusia supaya mereka jangan binasa. Banyak kisah-kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi. Dan mereka semua diberikan pewahyuan dan arahan yang Tuhan berikan melalui mimpi. Seperti di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-15, Tuhan memberikan hikmat pada Salomo melalui mimpinya. Dan Kejadian 41 ayat 1-37, Tuhan memberikan arahan kepada Firaun atas apa yang akan terjadi di masa-masa ke depan atas bangsanya. Dan memberikan strategi kepada Firaun melalui Yusuf pada saat itu. Dan di Kejadian 20 ayat 3-4, Tuhan datang melalui mimpi menegur Abimelek ketika ia ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. So, saya percaya semua yang ada di sini diteguhkan dengan firman ini. Dan mulai hari ini tidak ragu lagi untuk bergerak di alam mimpi. Amin, saudara? Oke, kita lanjut. Banyak yang bertanya pada saya, apakah mimpi saya berasal dari Tuhan atau bunga tidur aja? Pada dasarnya, mimpi terbagi menjadi 3 berdasarkan sumbernya, yaitu mimpi dari jiwa. Ciri mimpi ini yaitu berasal dari kedagingan, pikiran atau jiwa kita. Terkadang mimpi ini tidak kita ingat. Contohnya mimpi yang dikendalikan oleh keinginan jiwa, misalnya seseorang anak muda yang sedang jatuh cinta tiba-tiba bermimpi malamnya berjalan-jalan dengan perempuan itu gitu. Dan bisa dikatakan ini adalah mimpi yang dipengaruhi jiwanya, karena jiwanya ingin atau orang ini ingin sekali dekat dengan wanita ini. 2. Mimpi dari setan. Mimpi ini mengindikasikan sebuah kebohongan yang melencengkan kebenaran firman Tuhan, melemahkan iman kita, kadang membuat energi kita terkuras saat tidur. Ada serangan-serangan atau ada lambang-lambang yang menggambarkan tentang kematian, kebangkrutan, perselisihan atau perzinahan. Mimpi ketiga yaitu mimpi dari Tuhan. Ciri mimpi ini adalah membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kita. Mimpi ini tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika kita bangun ada rasa damai sejahtera dan sukacita di hati. Untuk mengetahui sebuah mimpi ilahi atau bukan, dibutuhkan roh pembeda dan ketepatan. Karena perbedaannya sangat tipis, saudara. Misalnya saat bangun tidur rasanya seperti ngap, capek, lelah. Sebenarnya itu kadang terjadi peperangan rohani di dalam mimpi. Saya percaya saat ini kita masuk dalam musim kunjungan ilahi. Melalui mimpi yang Tuhan berikan, seperti yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28, pada masa hari Tuhan, Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi mulai hari ini bangkitkan rohmu dan tangkap setiap pesan-pesan Tuhan. Dan ketika Tuhan curahkan rohnya, mimpi menjadi sebuah media atau cara Tuhan menyampaikan isi hatinya. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk musim-musim dalam hidup kita, bahkan bangsa. Dan ketika kita menangkap apa yang Tuhan mau, maka di saat itulah kita berjalan dalam tujuan hidup kita. Apakah Anda excited dengan apa yang akan terjadi di masa-masa ini? Bahwa Tuhan akan membangkitkan generasi supranatural dan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani yang saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Semangat, saudara! Amin.
Dan sekarang bagaimana cara supaya Roh Kudus bisa memberikan pewahyuan dan arahan melalui mimpi kita? Saya akan memberikan 5 kunci yang harus Anda pahami di dalam berjalan dalam mimpi. Pertama, selaraskan roh, jiwa, dan tubuh kita dengan firman dan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman ya, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Roh kita penurut, tapi ketika jiwa lagi galau, khawatir, sedih, tubuh kita lemah. Oleh karena itu, roh kita harus terus menyala-nyala dan paksa jiwa dan tubuh kita untuk jangan terpengaruh dengan keadaan. Yang kedua, buka hati kita untuk hal-hal supranatural, saudara. Jangan batasi dengan logika dan pikiran kita. Jangan alergi dengan hal-hal supranatural Tuhan. Kadang ada paradigma lama yang membuat kita nggak bisa masuk dalam cara pandang Tuhan. Kadang kita percaya bahwa dulu kita percaya yang dapat melakukan hal-hal atau pelayanan-pelayanan adalah hanya pendeta. Tapi dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 bahwa tanda-tanda heran dan ajaib seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut akan menyertai orang percaya. Yang ketiga, minta mimpi-mimpi ilahi yang berasal dari Tuhan. Jangan biarkan alam bawah sadar kita dipengaruhi atau dikuasai jiwa atau perasaan atau hal-hal dunia. Seperti Lukas 11 ayat 19 katakan bahwa aku berkata kepadamu, mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kuncinya adalah meminta pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan. Sebelum Anda tidur, minta mimpi ilahi, berdoa. Tuhan, berikan aku mimpi-mimpi ilahi yang memberikan arahan dan strategi. Dan yang keempat, catat setiap mimpi dan punya roh yang menyambar. Artinya tidak membiarkan begitu saja setiap mimpi atau vision yang Tuhan berikan kepada Anda. Jangan biarkan atau sia-siakan apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Saya suka mencatat apa yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui mimpi. Sekalipun itu hanya warna atau gambar. Saya percaya ketika kita mengejar Tuhan dan menghargainya, maka Tuhan akan membukakan lagi pewahyuan baru untuk hidup kita, bahkan untuk bangsa kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, nomor 5, minta Tuhan berikan roh hikmat, pengertian, roh pembeda, dan juga ketepatan untuk Anda dapat mengartikan mimpi dan melihat dari sudut pandang Kristus. Setiap yang Tuhan berikan dalam mimpi atau vision, lihat dari kacamata Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita tetap bisa berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan pewahyuan dan arahan melalui mimpi ilahi. Pegang dan imani agar setiap mimpi dan pewahyuan yang Tuhan berikan termanifestasi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saatnya masuk dalam Dream Translation. Saya akan membacakan sebuah mimpi yang masuk. Pertama, mimpi dari seseorang di mana di dalam mimpinya ia melihat dirinya sedang potong rambut. Dan setelah itu ia sangat gembira. Arti dari mimpi ini adalah Tuhan sedang ingin memangkas paradigma lamamu. Pikiran-pikiran dunia atau logika yang masih melekat di dalam pikiran. Tuhan mau buat kamu berubah untuk bisa memakai pikiran Kristus. Dan supaya kamu bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang disebut pembaruan pikiran dalam Roma 12 ayat 1-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, sampai sudah kita di penghujung dari episode kali ini. Jangan lupa untuk like and share video ini. Juga ajak semua kerabat Anda untuk subscribe channel Revival Fire City, agar bersama-sama kita menikmati pewahyuan surga yang akan membawa kita mendekat ke destiny ilahi kita. Sampai bertemu kembali di episode yang lain. Percayalah bahwa impianmu akan menjadi kenyataan.